Oke, Ustadz, ini pertanyaan yang lebih mungkin pengalaman susah dan senangnya selama di Mesir ya. Nanti ceritakan aja mungkin nanti teman-teman yang pengen kuliah di Mesir biar tahu bahwasanya tidak hanya senangnya saja ya. Ada susahnya juga. Kita akan cerita mulai dari siapa dulu nih? Satrido. Ya. Coba masing-masing pasti punya dong. Susah dan senangnya. Oke, cerita dulu dong susah dan senangnya apa? Susahnya apa? Senangnya apa? Apa Selama ya? 4 tahun di Mesir ya atau 5 tahun di Kalau Mesir? gemuk itu pertanda senang atau susah sih Ustaz sebenarnya? Bisa dua-dua. Bisa dua-dua ya. Dua. Tapi Relatif. kebanyakan yang kami tahu itu yang kuliah ke Mesir itu pada senang, Ustaz. Pada senang ya. Senang itu kan kaitannya kan dengan ini ya, hati ya, perasaan begitu kan tuh baru senang kan, nggak bisa juga dilihat ini Ustaz Didik ini gemuk ini bahagia atau bagaimana gitu kan gitu. Tapi ini lebih ke hati ya atau perasaan begitu. Dan alhamdulillah rata-rata itu yang kesana itu pada betah, Ustaz. Ada betul ya. Buktinya apa? Gak Lama balik-balik. kembalinya gitu. Iya iya. Terus kalau senangnya tuh Masya Allah ya. Enggak, misalnya susahnya itu uang habis. Pernah nggak ngalamin seperti ya. itu? Ya pernah Ustaz. Atau saking habisnya itu bingung, akhirnya pinjam sana pinjam sini, ya, misalnya contoh. Ya itu, dan itu ini ya personal kalau itu ya, karena pasti beda-beda kan apa namanya tantangan yang dihadapi kalau dari sisi kesusahan kemudahan. Saya pribadi ya sempat mengalami, tapi alhamdulillah kemudian terbantu. Biasanya di awal-awal itu Ustaz. Setelah itu setelah 1 tahun pertama itu biasanya kita bisa mengajukan beasiswa ke lembaga-lembaga di sana, bahkan ke lembaga yang di bawah Universitas Al-Azhar itu sendiri. Ada namanya Mahat Bu'uts ya, Bu'uts ya. Jadi Bu'uts itu kalau kita ngajukan beasiswa, kalau kita keterima itu di samping dapat uang saku, dapat juga sakan ya, asrama, tinggal di asrama, makan di situ, tinggal di situ. Jadi nggak perlu bayar lagi ngontrak di luar kan begitu. Karena kalau di luar itu biaya sendiri itu kita bayar ngontrak rumah gitu ya, atau kalau di sana itu apartemen sakoh namanya. Nah itu jadi kita berapa orang gitu, 10 misalnya atau 8 atau 12 nyewa sakoh begitu, udah di situ kayak keluarga begitu Ustaz. Masya Allah ya. Nah untuk syarat beasiswa bentar deh, coba gimana sih syaratnya apa tuh? Mungkin Yang nanti teman-teman yang ada mau daftar. biasanya yang waktu kami itu ya tahun 2012, 13, 14, 15, 16 itu kalau untuk mengajukan beasiswa waktu itu kami biasanya kuliah dulu 1 tahun belajar sampai keluar nilai di tahun pertama. Nah nilai itulah yang kemudian dipakai untuk persyaratan mengajukan beasiswa. Oke. Dan lembaga-lembaga yang dimintai beasiswa itu biasanya mensyaratkan ada yang harus nilainya itu minimal jayyid, ada yang minimal jayyidan begitu. Jadi kalau yang terkenal di sana biasanya ya Bu'uts itu tadi yang di bawah Al-Azhar, ada juga satu itu Majelis A'la, ada juga yang biasanya yang paling ramai itu Bait Zakat Al-Kuwaiti atau disebut BZ biasanya kalau dikenal di kalangan mahasiswa. Nah, ini yang juga rutin ya, lembaga rutin yang biasa ngasih beasiswa kepada mahasiswa asing. Bahkan juga ke mahasiswa Mesir biasanya. Yaitu Masya Allah. Nah, di situ biasanya kita syaratnya itu kalau udah masuk pertama, udah terdaftar di sana mendapatkan beasiswa, syarat berikutnya itu hanya yang penting naik walaupun nilainya di bawah yang dipersyaratkan di awal. Nah itu Masya Allah, dan itu lumayan sangat membantu sekali itu untuk biaya atau living cost di Mesir sana. Karena sebenarnya di Mesir itu kuliahnya itu gratis Ustaz sebenarnya. Oh kuliahnya gratis? Kuliahnya Oh, gratis. jadi nggak perlu ya. bayar uang kuliah lagi? Itu hanya bayar administrasi untuk bikin visa. Di situ ada kayak semacam surat keterangan kalau kita itu mahasiswa di situ. Nah itu bayar, kemudian bayar tahunan itu namanya apa yang tahunan itu? Bayar rusum. Itu biasanya untuk kartu mahasiswanya itu saja. Selebihnya itu paling hanya buku kan. Iya. Yang mahal itu emang yang biaya itu adalah biaya hidupnya di sana. Kalau tidak mendapatkan beasiswa. Dan itu relatif
sangat murah dibanding luar negeri yang lain gitu kan. Benar. Di Mesir itu masya Allah di situ luar biasa ya. Itu masalah itu kemudahan. Tapi kesusahan ya tadi itu ya pernah juga kami misalnya nggak ada uang, apalagi termasuk ketika berangkat itu ya, termasuk mulai dari ketika berangkat itu sudah didapat juga kesusahan, masya Allah itu ya. Iya. Jadi sempat kami ini tidak mau berangkat karena tidak ada tiketnya saat untuk beli tiket itu. Tapi alhamdulillah qadarullah ada orang ya yang Allah maksudnya itu menjadi wasilah buat kami berangkat ke sana. Alhamdulillah. Ya. Nah, alumni setelah Hidayatullah itu setelah antum ada lagi kan generasi-generasi? Ada saat alhamdulillah. Sampai sekarang kan? Sampai sekarang ada. Bahkan kami di sana juga ada komunitas alumni Hidayatullah yang kuliah di Mesir. Itu namanya Himayah ya. Himpunan Mahasiswa Hidayatullah Mesir ya, ada Himayah. Sekarang santri kita yang sedang menempuh studi di Al-Azhar itu ada sekitar 60-an tuh, Ustaz. 60 lebih yang dari Hidayatullah itu. Iya kah? Putra-putri. Antum berarti orang pertama atau enggak? Bisa dikatakan yang ini dari Himayah dari ini terbentuknya Himayah. itu kami yang pertama dari Jogja ini. Sebenarnya ada sih kakak-kakak alumni, cuma waktu itu mungkin baru 1-2 begitu. Alhamdulillah. Masya Allah. Oke. Jadi antum juga bisa juga ke sana nanti mainkan, misalnya jenguk santri antum juga ada di sana itu. Oh iya, siapa? Tarsonoan di sana, Tarsono, ya kan? iya. Ada lah di Halo sana. Tarsono. Kita tag nanti Tarsono. Iya. Nah, antum apa nih? Apa namanya? Suka dan duka di sana apa? Belajar. Oke. Selama di Mesir. Kalau saya pribadi Ustaz ya, alhamdulillah binikmati tatimus sholihat ya, alhamdulillah. Kalau untuk masalah ekonomi, alhamdulillah saya masih dikirim saja sama orang tua sampai lulus juga, alhamdulillah masih bisa dibantu lah dengan adanya kiriman orang tua, sehingga untuk masalah ekonomi ya insya Allah aman gitu Ustaz. Nah, kalau saya pribadi untuk kesulitannya ya, tentu dari ini Ustaz, dari segi bahasa ya. Dari bahasa. Karena jujur aja saya pribadi itu ketika lulus dari MA Hidayatullah Jogja ini ya kan, bahasa Arab kita kan nggak terlalu bagus lah Ustaz ya. Benar. Nah, sehingga ketika pertama kali masuk kampus ya, itu dosen kan berbahasa fusha ya kan. Bahasa fusha Ustaz. Itu bahasa resminya, bahasa Arab yang kita pelajari di pondok itu. Nah, kan mereka ngomong cepet ya saja. Mereka ngomong cepet, habis itu wah pokoknya nge-rap lah, cepet banget gitu kan. Wah, sedangkan kita yang baru belajar nih, wah ini orang ngomong kita gitu. bukan belajar dulu bahasa selama enggak Saat. Nah, kebetulan ketika itu angkatan kita itu tahun 2012 itu semuanya yang diterima di Mesir itu langsung kuliah. Berbeda dengan angkatan 2014 ya. Sebelum dan setelah. Ya, sebelum dan setelahnya itu, angkatan sebelum kita dan setelah kita itu mereka ada kursus bahasa dulu, I'dad Lughawi namanya. Kurang lebih 1 tahun ya. Nah, baru. Itu karena yang angkatan khusus 2012 itu Ustaz, langsung dites 2 kali di sini. Dan yang kedua itu langsung dites oleh masyayikh dari Al-Azhar itu. Maka kami di sana itu langsung dimasukkan ke kuliah tanpa harus belajar bahasa. Berbeda dengan yang sebelum dan setelah, kami semuanya wajib ngikutin kelas bahasa dulu. Ya. Antum aman dong waktu kemarin juga, langsung bahasanya aman berarti? Wah, sebenarnya saya juga sulit juga. Yang paling sulit itu sebenarnya ini, karena dosennya itu banyak yang pakai Amiyah. Walaupun buku diktatnya, kitab muqarrarnya itu tetap bahasanya fusha, kita bisa ini. Tapi kalau masuk kita awal-awal itu langsung bleng gitu. Wah, itu ini nggak tahu. Bahkan pelajaran bahasa Inggris itu ada. Iya. Pelajaran bahasa Inggris dijelaskan pakai bahasa Amiyah. Kita nggak tahu ini kata yang diucapkan itu bahasa Inggris atau bahasa Amiyah. Kayak gitu. Dan memang yang paling berat itu biasanya kalau kaitannya dengan sisi belajar itu adalah bahasa, Ustaz. Bahasa, bahkan di sana itu kalau mau ujian tuh ada bimbingan-bimbingan. Bahkan satu ketika itu saya di tahun pertama saya tuh mau ujian itu saya sempat menangis itu. Kenapa itu? Karena di sana itu gimana ya? Menurut ceritanya kakak-kakak kelas, wah ini kita tuh harus kuat-kuat sekali doa.
Karena belum tentu apa yang kita yakini ya, jawaban kita tuh wah kayaknya mantap seperti matematika gitu, celak ketemu 3 ya 3 kan gitu. Kalau itu enggak, waduh kita nggak biasa ujian pakai bahasa Arab kan, kemudian harus bahasa Arab ini. Kadang yang menurut kita yakin jawaban itu pas, Ternyata salah. ternyata belum Iya, belum iya, tentu begitu. Makanya kita, oh masya Allah saya berdoa. Yang penting, saya pernah berdoa begini, ya Allah, saya nggak muluk-muluk harus dapat beasiswa. Yang penting saya coba, yang penting lulus walaupun 2 nggak lulus mata kuliah, karena minimal 2 Ustaz. Kalau yang nggak lulus mata kuliahnya tuh 2 masih bisa naik tingkat, tapi dengan membawa 2 mata kuliah ini. Tapi kalau 3, dia harus ngulang 1 tahun. Waduh. Dengan 3 mata kuliah ini. Oh gitu. Ya, jadi nggak semuanya, tapi yang tidak lulusnya itu. Masya Allah. Biasanya di situ, dan itu banyak sekali begitu yang mengalami hal yang serupa begitu. Bahkan ada juga itu teman yang sampai apa istilahnya, begitu yakinnya dengan belajarnya begitu ya, kemudian hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, itu kan kemudian ya manusiawi banget gitu, kemudian merasa down gitu kan. Itu ada juga yang sampai begitu. Masya Allah. Gimana antum tadi? Masalah Iya. bahasa? Iya gitu Ustaz. Jadi kendalanya itu sebenarnya di bahasa. Nah, sehingga ketika kita masuk gitu ya, udah tadi yang diceritakan Ustaz Jundi, sudahlah fusha aja kita belum tentu ngerti ya kan. Ditambah Amiyah ini, bahasa Amiyah ini benar-benar bahasa asing banget ini Ustaz. contohin Kita nggak pernah. Bahasa Amiyah gimana contohnya? Amiyah dulu. Kayak misalnya Amiyah, ente Ismaki gitu. Nama kamu siapa? Ente Ismaki. Ismaki. Nama kamu tuh siapa? Nah, itu kalau bahasa fushanya yang kita pelajari di pondok itu saat bahasa itunya itu masmuka. Ya, Masmuk tiba-tiba gitu lah ya. masmuk ya. Kita tiba-tiba di sana Ismaki gitu ya. Apalah ini ngomong apa gitu ya. Logat lah ya. Logatnya emang itu Ustaz, apa namanya lahjahnya ya, lahjahnya mereka seperti itu gitu. Belum lagi kan kalau misalnya huruf ta dalam bahasa fusha itu jadi ta tuh dalam bahasa Amiyah. Misalnya salasa itu jadi talatah gitu Ustaz. Terus misalnya kola itu diganti jadi hamzah qafnya itu. Jadi misalnya ada orang kita mau ngomong, dia ngomong apa sih? Biaul kayak gitu. Biaul gitu katanya. Biul bitaul gitu katanya. Kamu tuh ngomong apa? Ya kan? Nah, itu benar-benar asing banget ya Ustaz. Nah, jadi banyak apa namanya ya shock bahasa lah ya kan. Dengan udahlah culture shock. Berapa bulan apa namanya mulai terbiasa? Mulai terbiasa itu. Kalau saya mungkin sekitar 6 bulan, 6 sampai 7 bulan lah baru terbiasa untuk bisa paham dan bisa ngomong gitu. Untuk bahasa Amiyahnya. Ya karena apa namanya? Itu lumayan juga saja apa untuk memahami itu kan butuh waktu juga kalau saya gitu. Nah, jadi tadi itu Ustaz, makanya bagaimana tuh kita tadi menyiasati dengan keadaan bahasa kita itu yang kurang. Nah, makanya alhamdulillah di awal tahun itu alhamdulillah saya itu mengambil bahasa itu Ustaz, kursus bahasa lagi bersama di Mesir ya, ke salah satu markas atau tempat kursus bahasa untuk orang-orang asing. Pengajarnya nih orang Mesir asli Ustaz. Nah, itu kebetulan saya sama Ustadz Jundi juga masuk di situ. Kita sempat belajar di Markas Kalimah namanya. Markas Kalimah, kita belajar di situ mungkin sekitar, kalau saya dulu sekitar 6 apa 7 bulan gitu belajar di sana. Nah, alhamdulillah dengan belajar itu, terus habis itu kembali masuk kuliah ya, alhamdulillah saat dengan apa namanya usaha kita ya mempelajari bahasa Arab sudah stres juga ya, bisa lumayan saat iya. Bulan pertama tuh ya. Betul. Jadi lumayan saat perjuangan di awal itu ya bahasa itu saat kendalanya gitu. Mungkin kalau teman-teman yang dari apa pondok-pondok modern atau pondok-pondok yang bahasa Arabnya udah kuatkan ya, mereka udah tinggal ini aja kan, tinggal belajar aja lah PR-nya. Kalau kita belajar bahasa dulu baru belajar yang diajarkan di kampus gitu. Jadi lebih itu sih kepada itu dukanya ya, sukanya kalau sukanya ini Masya Allah saat di sana itu saya senang suasananya. Jadi meskipun orang Mesir itu mereka ini karakternya tadi ya, istilahnya itu agak keras kayak gitu ya. Tapi mereka itu ketika berantem nih, kan mereka ini biasa berantem juga Sat. Mereka berantem di jalan Sat. Wah, itu biasa banget Sat. Misalnya nih di jalan. Ya kan mereka tuh kan kalau bawa mobil kenceng-kenceng Sat, luar biasa. Pokoknya wah kayak bawa mobil F1 lah, cepet-cepet banget, sehingga suka nyenggol mobil depannya, atau misalnya yang depan tiba-tiba ngerem mendadak sehingga yang belakang. Nah, itu biasanya saat kalau kejadian kayak gitu, dua mobil tuh, nah udah dua-duanya turun. Supir depan dan supir belakang. Dia tuh nggak peduli, yang belakang tuh udah biarin aja, nggak peduli. Padahal yang belakang udah tin, udah pada emosi kan, apa macetnya lama banget. Nah mereka tuh ya udah, dia adu mulut aja tuh berdua, adu mulut.
Ya kan meskipun ya jarang juga sampai pukul-pukulan. Nah, biasanya tuh kalau udah apa namanya lagi ramai kayak gitu, nah biasanya ada orang Mesir tuh yang pada nimbrung, ada yang misahin. Nah, kerennya ketika mereka lagi panas-panas kayak gitu, cukup diucapkan shollu ala nabi, itu langsung adem, Zat. Iya kan? Iya. Jadi Itu langsung ajaibnya. adem, shollu Iya, ala nabi. shollu ala nabi langsung. Oh, langsung luluh gitu, Zat. Langsung adem. Herannya tuh itu, masya Allah itu. Dan udah habis itu mereka damai setelah itu, dan yang tadi yang penyok tuh ketabrak itu udah mereka nggak permasalahin, mereka anggap ini musibah, ya udah nggak dituntut, nggak macem-macem dibawa ke polisi atau minta ganti rugi, nggak, mereka anggap ini musibah, ya udah habis itu udah jalan aja. Masya Allah. Nah itu uniknya itu, Saat, masya Allah itu, di samping wataknya yang mereka yang terbuka keras, lah ya. iya itu yang saya suka itu, maksudnya dengan cukup dengan ucapan shollu ala nabi mereka tuh udah langsung masya Allah Bukan gitu. karena akhwatnya bukan ya? Wah enggak. Ya itu juga. Ya gitu, Ustaz. Nah, terus salah satunya juga yang saya suka itu jadi suasana Quran di sana itu, Ustaz, luar biasa gitu. Jadi banyak. dimanapun kita berada itu pasti orang-orang Mesir tuh nggak jauh dari yang namanya mushaf. Hatta kenek bis, Ustaz, itu mereka itu ketika habis menjalankan tugasnya ngambil-ngambilin uang dari penumpang, mereka tuh langsung baca Quran. Baca Quran di bis itu, Ustaz. Di bis. Kemudian orang-orang yang mau kerja itu mereka mushaf pokoknya nggak pernah lepas tuh. Mushaf selalu dibaca, ya. Mau dari yang kecil, yang remaja, yang dewasa, yang tua, semuanya nggak lepas dari Quran. Kayak Muhammad Salah lah ya. Iya, masya Allah gitu. Belum lagi kalau di bengkel-bengkel, Ustaz. Hatta bengkel kayak gitu, setelnya murotal, di tempat jus, restoran, semuanya murotal. Jadi nggak jauh-jauh dari Al-Quran. Itulah masya ya. Allah. Maksudnya Itulah. lingkungannya emang Lingkungannya, lingkungan masya Allah, Quran iya, ya. betul. Religius. Tapi Religius luar pakaian biasa. koko sana nggak? Nah, kalau pakaian kita di sana orang-orang Mesir kurang lebih Indonesia sih, Zat. Pakai kemeja mereka senangnya. Kemeja, pakai jas kayak gitu, ya. Oh sama lah. Sama kurang lebih. Beda kalau negara Teluk kayak model-model Saudi, Kuwait, ya. Bukan ini. Nah, Ya? jalabiyah. Kalau mereka jalabiyah pakaian Jalabiyah resminya, ya jalabiyah atau pakai gamis lah ya. Kalau Mesir enggak. Mereka orang umumnya, bahkan dosen kita pun yang mereka keilmuan agamanya dalam, mereka tetap pakai jas dan pakai dasi gitu. Iya. Iya, itu ya bedanya, Zat. Oke. Jadi setelahnya tuh necis kayak bisnismen atau orang kantoran. Padahal ngajarnya hadis kayak gitu, ngajarnya Walaupun ada tafsir. juga yang memang pakai Iya. seragam Meskipun pembesaran iya, itu. meskipun Tapi ada bener juga. nggak sih? Maksudnya saya pernah dengar cerita anak Mesir tuh umur berapa tahun tuh banyak yang sudah habis Oh, jus di betul, rumahnya. Sat. Betul. Bener ya? Mungkin Ustaz Ridho bisa. Nah, nggak usah Ridho. Gimana suka dan dukanya Mas Ridho? Masya Allah. Alhamdulillah lebih banyak sukanya, Ustaz, daripada Dukanya dulu. Dukanya. Karena lebih banyak. Dukanya sukanya, itu duka pengalaman saya kecopetan dompet. Jadi waktu naik bis mau ke kampus itu saya naruh dompet, dulu. Ada juga tukang copet sana. ada, Ustaz. Naruh dompet di tas. Terus pas terus bis saya buka, tas itu udah hilang. Terus dompetnya. isinya KTP, paspor enggak kan? Enggak, alhamdulillah paspor enggak. KTP, ATM, terus uang 300 pon kalau enggak salah waktu itu. 300 pon ya 300 Nah, ribu KTP ke atas. gimana tuh ngurusnya gimana tuh kalau KTP hilang tuh? Kalau di sana kan KTP nggak begitu dibutuhkan, Zat. Jadi masih aman. Oke. Yang penting paspornya tadi yang masih aman. Paspornya masih aman lah ya. Paspornya Itu yang masih Yang kelucuan kalau orang Mesir ngambil barang itu apa namanya? Jadi biasanya kalau ada yang ngambil barang orang gitu, Sat. Biasanya ya itu mungkin sisi baiknya mereka itu masih peduli. Itu kadang paspor itu ya walaupun kadang bisa tasnya atau dia sendiri mungkin ya. Kemudian itu ngasihkan aja siapa ketemu gitu asal orang dari Indonesia kasihkan ini nemu paspor gitu. Dibalikin paspornya, Sat. Baru nanti kan diumumkan begitu. Ada sampai begitunya. Kemudian kok diambil sama paspor. Ada yang pengalaman paspornya hilang nggak selama di Mesir? Teman-temannya mungkin? Kalau teman-teman sih banyak. Teman-teman lain ada. Itu gimana? Bisa balik lagi ke Indonesia nggak itu? Bisa, Sar. Jadi nanti ada diurus lagi ke apa namanya? Jadi itu kalau misalnya paspor hilang itu kita harus lapor dulu ke polisi, Sar. Ke lapor Ya. ke polisi setempat apa namanya untuk meminta surat keterangan hilang paspor. Oke. Nah, kemudian nanti kita bawa ke apa namanya? Ke Imigrasi. konsuler ya, ke imigrasi. Ya, kemudian nanti itu nanti akan ada prosedurnya bisa diterbitkan paspor baru gitu, Sar. Oke, Iya. aman lah ya. Aman. Aman. Ya. Oke, nah kembali nih apa nih itu dukanya ya? Ya. Kapan tuh tahun berapa tuh? Tahun kedua, tahun ketiga? Tahun kedua kayaknya. Pertama. Pas Babi datang tuh tahun berapa?
Tahun pertama. Ya, tahun pertama. Tahun Iya, pertama. Wah, tahun pertama antum udah ngerepotin ya berarti. Terus Itu dukanya. itu dukanya ya. Kalau Itu senangnya- aja dukanya. Iya, masih ada yang lain nggak perlu. Kemudian senangnya ya tadi bisa dapat kesempatan haji gratis. Masya Allah. Kemudian bisa menuntut ilmu dengan para masyayikh ya. Alhamdulillah kan suasana talaki itu banyak Ustaz. Belajar dengan syekh-syekh di masjid-masjid. Iya. Bahkan Daftar kadang dulu kita nggak dikasih kitab sama syekhnya langsung. Daftar dulu nggak kalau talaki gitu tuh? Enggak Bayar perlu gitu. daftar, Nggak. enggak. Bahkan kita dikasih kitab gratis. Iya. Kadang dikasih ongkos juga. Oke, Ongkos oke. transportasi itu. Nah, mungkin banyak yang tidak tahu nih, Mas. Talaki itu apa? Nanti kasih tahu dulu. Oh iya. Talaki itu ya tradisi belajar langsung Sama Syekh ya. sama guru dengan ya. syekh tatap Tatap muka muka langsung. gitu. Sebut talaki. Nah, itu lebih runtut saat dari kitab-kitab dasar, menengah, kemudian yang tinggi. Kalau di kampus kan sesuai karya dosen doktor itu ya, campuran gitu. Diambil dari sana sini. Oke. Di Masjid Al Azhar kan banyak durusnya itu. Ya, di Masjid Al Azhar juga ada. Oke ya. Ada ruak-ruaknya begitu saat di Masjid Al Azhar itu ruak Azhar namanya ya. Nah di situ itu di masing-masing ruak itu udah ada jadwal dengan darasnya masing-masing. Misalnya di sini jam sekian usul fikih, kemudian jam sekian hadis misalnya tapau. Itu dari pagi sampai malam itu. Itu ada aktif semua itu. Jadi kita nih mau belajar apa sih gitu. Ya bisa ke situ. Di samping kita misalnya belajar kuliah di kampus itu ada juga. Full itu. Masya Allah itu. Jadi di sana tuh tinggal bagaimana kitanya memanfaatkan kesempatan kita berada di sana itu untuk mendalami. Banyak ilmu lah di sana ya. Iya itu. Cuma kami ilmunya masih jauh lah. Oke, satu pertanyaan lagi nih. Gak apa-apa ya, satu pertanyaan lagi ya. Kita dengar Ustadz Abdul Somad itu kan beliau juga alumni dari Al Azhar ya. Beliau jurusan apa? Suluddin. Hadis. Hadis ya. Suluddin Hadis. Nah, pasti namanya terdengar dong di Mesir. Ya, terdengar nggak? Iya, terdengar Ustaz. Terdengar, Bahkan ya? beliau pernah datang ke Mesir waktu itu. Oh, pernah datang ke Mesir juga? Ketika Pas terkenal di sini, Heeh. pernah ke Mesir belajar 1 bulan apa ya? Dan itu waktu itu saya juga ketemu beliau. Oh, oke. Sama tenarnya ya. Nah, berarti antum berarti satu alma mater dong berarti. Benar ya? Sama Ustadz Anan Ataki ya. Sama Ustadz Abdul Somad. Nah. Menjauh generasi. Cuma beda level kayaknya. Oke, Masya Allah ya. Baik, jazakumullah khair Ustadz Jundi, Ustadz Azam Zaki, Azam lagi. Ustadz Zaki, Ustadz Ridho. Terima kasih tadi Ustadz Azam juga izin dulu karena ada acara lagi beliau. Terima kasih jazakumullah khair para ustadz sekalian. Oh, Masya Allah. Para murid kalau di sini Ustaz. Baik ya teman-teman, didik mengaji dimanapun berada. Alhamdulillah begitu cerita kisah dari alumni Al Azhar. Nanti teman-teman bisa tonton ulang lagi. Bagi teman-teman nanti yang mau bertanya, boleh langsung aja bertanya di kolom komentar kami. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.